Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin ya, tanggal 1 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaiin aja ya, sesuai judul. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham AMMN. Kemarin Jumat untuk saham AMMN turun 2,22% ke level 11.000 ya, 11.000 untuk harga penutupan AMMN. Waktu itu sempat naik, gagal berikut di atas 12.100, turun lagi. Hari Kamis Jumatnya merah-merah ya. Secara teknikal untuk level harga saat ini, area support AMMN cukup dalam, ada di 10.300, ini supportnya ya, dan untuk resistennya ada di 11.400-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AMMN tanggal 28 ya, hari Jumat kemarin aslinya net sell 26,8 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 28 kemarin untuk sama AMMN secara keseluruhan sih ada, lihat transaksinya sih kurang bagus ya. KZ, AK, ZP ini net sell, yang jadi market maker utamanya juga net sell, yaitu AK net sell 21,3 M. Kemudian ZP net sell 10,3 M ya. Untuk KZ ini versi asing juga keluar 24,3 M, cukup banyak ya untuk KZ. Untuk lokalnya nampung, cuman yang masuk ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, NI, CC, XL, YP, broker-broker retail yang masuk untuk saham AMMN. Jadi mungkin untuk besok sih kalau langsung di kamera jangan buru-buru buat entry ya untuk saham AMMN, takutnya ini bisa nguji supportnya lagi yang di 10.300. Jadi tunggu aja di area support. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru buat entry. Tapi kembali lagi sih disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat, kayaknya sih untuk skenario nya akan merah dulu, mungkin akan nguji support. Kalau ada yang Jakarta mantul naik ya, semoga aja nggak jebol di bawah 10.300. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Sudah cukup lama nggak kita bahas ini untuk harga saham TPIA. Harganya masih bertahan di area atas ya, masih berada di harga atasnya. Ya waktu itu sempat koreksi, cuman mentok di sini ya, di area supportnya 8.300. Ini masih jadi area support kuat untuk saham TPIA. Waktu itu ya masih bertahan di atas itu, dan ini mulai bergerak naik ya. Hari Jumat kemarin kelas di 9.225. Kalau candlenya sih cukup bagus ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, naik 1,93%, tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa ngejar resistennya yang di 9.800-an. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, TPIA waktu itu ketika asingnya banyak keluar di saham-saham perbankan, masuk terus ya, sampai hari ini pun untuk asingnya masih net buy 58,6 M. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya net buy atau net sell ini. Asnya net buy 170 ya, jadi intinya asnya belum distribusi sih di saham TPIA. Kalau kita lihat tanggal 28 kemarin, kalau kita lihat transaksinya sih sebenarnya cukup bagus ya, ada yang akumulasi yaitu CC 38,4 M, AK, BK masuk lumayan banyak ya. Untuk AK-nya net buy 20 M, BK-nya net buy 18 M, dan mereka yang masuk juga asing. Yang jualan asing sih sebagian jualan, cuman yang masuk lebih banyak ya, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, YUBP versi lokal jualan. Lokalnya jualan, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi kayaknya kemungkinan masih bisa naik lagi nih untuk saham TPIA. Untuk skenario nya akan ngejar resistennya ini dulu ya. Kiranya berat atau mendekati resisten itu berat buat naik lagi, yang mending diamankan aja sih buat teman-teman yang udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer,
Kalau mau entry di harga saat ini sebenarnya kalau untuk jangka panjang nggak terlalu direkomendasikan ya. Setelah valuasi ini eh, nggak worth it kalau mau entry. Cuman kalau untuk trading sih volatilitasnya juga beberapa hari terakhir ini kurang menarik ya. Jadi yang nggak terbiasa atau belum pernah masuk di saham TPA sih mending dari saham yang lain aja sih. Ini secara teknikal juga udah di atas walaupun masih ada kemungkinan naik ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau untuk skenario nya ya seperti tadi, selama asnya nggak distribusi banyak ada potensi masih bisa naik uji resistennya di 9.875. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham ya, ini yang menarik SMGR ya. Mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi, kalau mau nyicil disclaimer ya, untuk jangka panjang valuasi di harga saat ini cukup menarik ya, walaupun secara teknikal masih apa ya, ini sideways ya mungkin ya, soalnya kalau bearish kan kayaknya udah patah waktu itu, nggak bisa jebol di bawah 3.400, sorry, di bawah 3.400 ya. Selama bertahan aja di atas 3.400 ini kayaknya masih cukup aman untuk saham SMGR ya. Kalaupun turun di bawah 3.400, kalau menurut saya sih harusnya penurunannya itu nggak dalam-dalam banget ya, soalnya secara valuasi di harga saat ini udah cukup murah untuk saham SMGR. Harga dengan PBV kalau nggak salah, kalau nggak 0,6 ya paling 0,5 ya, dan itu cukup menarik ya. Jadi harusnya kalau mau entry di level harga saat ini untuk jangka panjang resikonya nggak terlalu dalam ya, paling resikonya ya rugi di waktu kalau harganya nggak naik-naik. Kalau penahan floating loss, entry di level harga saat ini ya harusnya nggak terlalu dalam juga. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham SMGR ya, untuk transaksinya apakah udah mulai rame? SMGR asingnya kemarin Jumat net B 51,1 M ya. Jadi kalau kita lihat transaksinya cukup bagus ya, ada akumulasi, dan yang masuk juga asing ini BK, CCRE kan broker-broker asing ya, BK, CCRE nya ini versi asing. Kemudian lokalnya Netcell, aslinya akumulasi, harga sahamnya naik 3,61%, lumayan tinggi ya. Kalau lihat harganya masih di bottom sih, terusnya kalau mau entry di harga ini masih lumayan berani ya kalau untuk jangka panjang. Semoga aja untuk minggu besok ya, untuk besok Senin masih bisa naik. Kalau buat ATH, kalau buat bisa breakout di atas 3790 ya, 3790 itu ya bisa dikatakan resisten histori ya, beberapa kali mantul di area sini, 3 kali bahkan. Ini tanggal 13 Juni, tanggal 24 Juni sama tanggal 28 Juni. Misal besok bisa breakout di atas 3790 ya, nggak menutup kemungkinan akan uji resistennya yang di 4140. Mudah-mudahan saja seperti itu ya. Untuk skenario nya mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah kemarin di dekat area support ya, nanti target price nya atau taking profitnya ya paling nggak mudah-mudahan bisa ke 4150 ya, dekat-dekat level ini. Sekiranya berat buat breakout mending diamankan aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalaupun breakout di atas 4150 setelah valuasi juga masih menarik buat di hold sih sebenarnya, cuman disclaimer ya kalau mau diamankan. Oke, itu untuk saham SMGR. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Inco, ini yang telah jadi saham BUMN yang BUMN apa ya? Ya ini ya, diakuisisi BUMN cukup banyak. Jadi ini yang pengendalinya yaitu siapa kemarin? Ya ini aja sih buat patokan aja support resistennya ya. Kalau secara teknikal ini udah naik lumayan tinggi. Kemarin Jumat itu naik 5,50%, lebih dekat ke resisten. Jadi kalau mau entry pun agak nanggung ya, walaupun masih ada potensi naik nguji 4360 untuk besok Senin. Kalau kita lihat untuk transaksinya,
Inco aslinya masuk 49,7 M. Kalau kita perhatikan di sini untuk aslinya akumulasi yaitu ada ZP, KZ, CC, BK ya. Cukup banyak ya asing akumulasi di saham Inco, lokalnya pun ada juga yang akumulasi yaitu NI, NetB 14,5 M. Kalau kita lihat transaksinya sih untuk saham Inco kelihatan sekali ya. Ada yang akumulasi ini asing, jadi mudah-mudahan saya masih bisa naik uji resistennya. Mungkin buat teman-teman yang ambil di bawah floating profit, besok kalau mau taking profit pantau aja level 4360, 4350 ya. Berat breakout di atas itu mending diamankan aja sih kalau yang udah floating profit, tapi disclaimer kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa breakout dan ngejar resistennya yang di 4620. Ya, pantau aja area sini dulu untuk besok Senin 4350, 4360. Semoga aja bisa breakout. Oke, itu untuk saham Inco ya. Buat patokan supportnya lumayan dalam, ada di 4040. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam masih di bawah ya, masih konsolidasi atau sideways di range area antara supportnya 1180 sampai 1290-an ya. Ini untuk polanya ini sih masih sideways di harga bawah ini. Kalau setelah valuasi sebenarnya menarik ya untuk saham Antam. Jarang-jarang dihargai di harga 1200-an ini. Kalau sentimen negatifnya udah hilang aja mudah-mudahan bisa terbang ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba siapa tahu udah ada yang akumulasi di harga bawah ini untuk saham Antam. Kemarin Jumat sih asnya net 860-an juta. Kalau lihat transaksinya sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget, tapi kalau kita perhatikan ada BB yang masuk 10,4 M, BK 6,2 M, FS 2 M, dan kalau kita perhatikan BB, BK, FS ini masuk cenderung invest yang nggak trading banget. Ini nilai transaksi dan net nya nggak beda jauh, jadi mudah-mudahan mereka mau akumulasi. Mungkin kalau nunggu waktunya tepat aja bisa langsung terbang ini mudah-mudahan ya untuk saham Antam. Soalnya secara histori, secara teknikal harga saham ini juga udah lumayan menarik ya, udah lumayan di bottom lah. Kalau mau entry ya disclaimer juga ya, untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan. Ini koreksinya sudah cukup dalam ya, potensi buat naik paling enggak sampai akhir tahun ini. Mudah-mudahan saya bisa balik lagi di atas 2000 ya, mudah-mudahan. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Hari ini nggak ada yang distribusi banyak, juga nggak ada yang, bukan hari ini sih, kemarin Jumat ya, nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget, nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget juga. Jadi kayaknya kemungkinan mungkin untuk dalam waktu dekat masih sideways seperti ini untuk polanya. Tunggu konfirmasi breakout di atas 1290, mungkin ada potensi mulai uptrend mudah-mudahan ya. Jadi kalau mau entry di harga saat ini, kalau untuk investasi ya disclaimer, tapi untuk swing atau trading amannya nunggu dekat area support atau konfirmasi breakout di atas 1290 disertai volume yang gede. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini yang harganya masih mencoba breakout ya. Kemarin sih nggak terlalu tinggi untuk tingkat volatilitasnya, cenderung sideways juga ya, seperti Antam ini mencoba breakout di atas 1390, cuman belum berhasil. 2390, 2390 masih mencoba breakout di atas itu, cuman belum berhasil. Kalau kita lihat untuk transaksinya MDKA hari Jumat kemarin sih aslinya masuk ya teman, nggak terlalu banyak, 5,7 M. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, dari tanggal 24 yang keluar asing
Ya, yang keluar ini dalam 1 minggu terakhir aslinya keluar 20,5 M, cuman hari Jumat aja itu aslinya netpay loh. Ini belum kita ubah ya. Untuk hari Jumat aslinya masuk 5,7 M, tapi dalam 1 minggu terakhir masih netpay. Jadi kadang masuk, kadang keluar untuk aslinya di saham MTKA. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat juga, kalau kita perhatikan ya, ini nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget, juga nggak ada yang distribusi banyak. Jadi kemungkinan kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham MTKA, ya harganya kurang volatile ya, kemungkinan akan sideways seperti ini. Tapi ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry, siapa tahu besok bisa rame dan breakout di atas 2390 ya, resistennya cukup tinggi ada di 2490. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MTKA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro naik kemarin Jumat ya, naik nguji resistennya, cuman gagal breakout di atas 2800 ya, sempat nyentuh 2800 cuman turun ya, atas sedikit perlawanan turun, close di 2790. Kalau secara teknikal masih sama sih untuk support resistennya masih di 2800 dan supportnya di 2700. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro Jumat kemarin aslinya masuk lumayan ya, 29,1 M. Ini kalau lihat nilai transaksinya 82, hitungannya lumayan banyak sih. Kalau kita perhatikan ada CC yang akumulasi 15,7 ya, CC-nya versi lokal ini, CC-nya ya, maksud itu versi asing ya, versi asing netpay 24,5 M, sedangkan untuk CC lokalnya jualan 8,7. Jadi ya diakumulasi CC versi asing sih. Aslinya akumulasi CC AKZPRX versi asing netpay ya. Cuman yang paling banyak masuk CC. Untuk sama Adaro ada yang akumulasi CC AVGB-nya untuk CC versi asing. Kalau setelah keseluruhan sih harga rata-ratanya di 2780 ya. Harga rata-rata buy untuk CC 2780, berarti posisinya floating profit dikit, nggak terlalu tinggi sih, jadi mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau konfirmasi breakout di atas 2800 ya, ke 2080 ini 2780 untuk rata-rata buy CC di saham Adaro 2780 ya, nggak terlalu tinggi ya floating profitnya untuk hari kemarin Jumat. Mudah-mudahan bisa breakout sih, pantau aja level ini. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di bawah dan sempat taking profit, kalau besok bisa breakout, disclaimer kalau mau entry lagi di saham Adaro mudah-mudahan bisa ngejar 2950 ya, tapi tunggu dulu konfirmasi breakout di atas 2800. Teman kalau langsung di kamera wait and see aja dulu, tunggu di area supportnya 2700. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro ya, memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas harga sahamnya sideways ya, kemarin sempat naik cuman turun lagi, kelas di harga 1540. Kalau secara technical support resistennya masih sama, supportnya di 1490 dan resistennya di 1600-an, 1630. Gapnya belum ketutup sempurna, yang di bawah juga belum ketutup, jadi agak nanggung ini kalau secara grafik ya. Untuk saham Pegas ini agak nanggung. Kalau kita ubah time frame-nya jadi weekly ya, support resistennya kuatnya di sini ya. Untuk supportnya, kalau supportnya ya masih di sini sih 1490-an ya, selama nggak jebol aja mungkin di bawah ini. Mudah-mudahan masih ada potensi naik untuk besok minggu depan ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya untuk saham Pegas, aslinya masuk 12,3 M hari Jumat aja, aslinya netpay, harga sahamnya naik. Kalau besok Senin aslinya masih netpay ya, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih, walaupun ini yang lokalnya jualan juga lumayan banyak ya.
Kalau menurut saya sih kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget sih untuk saham bekas, tapi secara tren mudah-mudahan masih ada potensi naik dulu dalam waktu dekat. Paling nggak nutup gap atau nguji resistennya di 1625 1630 ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham bekas. Ini kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, udah di tengah-tengah. Fokusnya ya waktu itu ketika harganya berada di area supportnya dekat-dekat 1490-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham bekas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR ya. Ini yang harganya naik cukup tinggi kemarin Jumat, nguji resistennya di 326, cuman nggak bisa breakout ya, belum berhasil breakout, bukannya nggak bisa ya, belum berhasil. Siapa tahu besok Senin bisa breakout ya, nggak menutup kemungkinan ngejar 340. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham SMDR, aslinya masuk cuman 2,8 M, ini hitungannya sih ya nggak dikit-dikit banget ya untuk kelas SMDR. Kalau kita lihat lebih detail di sini, yang keluar XL, BQ, YB, XC juga keluar, dan yang masuk yang akumulasi YP. 2,8 M, market maker utamanya juga YP, netp 2,8, harga sahamnya naik, AVGP-nya ada di 317 ya, atau bayarnya juga YP sih 317, berarti floating profit ya 317, lumayan loh floating profitnya ya di sini untuk AVGP-nya. Jadi kalaupun turun pantau aja harga 316 318 ya mungkin ya. Kalaupun koreksi turun selama nggak jebol aja di bawah 318 mudah-mudahan aman, tapi kalau berhasil breakout ya bagus, potensi ngejar 340. Buat teman-teman yang floating profit misal besok langsung breakout ya pasang trailing stop aja di bawah 326 ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham SMDR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido Muncul. Saham Sido Muncul, harga sahamnya mulai uptrend ya, mulai naik. Untuk trennya naik perlahan ya, mengingatkan kita pada pergerakan saham Sido dulu ya, ketika ketika profitnya naik terus, dan emang untuk saham Sido kan naik ya di kuartal 1 ini itu. Ya, untuk pendapatannya naik. Jadi kalau saham seperti Sido pendapatannya naik, kemungkinan trennya uptrend sih naik. Soalnya kan yang diharapkan dari Sido yaitu dividennya ya. Kalau dividen pendapatan, kalau pendapatannya naik ya harga sahamnya mudah-mudahan ikutan naik. Kalau secara teknikal sih misal masih uptrend terus, masih naik ya. Untuk target price-nya di 820 ya. Dan supportnya untuk harga saat ini terdekat ada di 750 kalau kita lihat transaksinya. Aslinya masuk harga sahamnya naik ya, seperti dulu. Kalau aslinya masuk harga sahamnya naik, mulai masuk lagi untuk asing di saham Sido. Yang masuk BKZP, untuk lokalnya jualan PT ya, yang jualan 3,1 M. Jadi kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih masih ada potensi naik. Kalaupun turun juga itu mudah-mudahan cuman koreksi aja ya, selama nggak jebol di bawah 750 aman untuk saat ini untuk saham Sido. Untuk saat ini ya, untuk kedepannya ya kita ikuti aja, soalnya market itu dinamis ya. Kita hari ini bicara naik belum tentu besok beritanya bersahabat, jadi ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Sido. Kalau untuk skenario nya sih kalau menurut saya ada potensi naik yang uji resistennya ini. Kalau mau taking profit mungkin dekat-dekat 820 kiranya berat buat breakout ya, atau kalau masih mau hold ya semoga aja berhasil breakout dan ngejar 900an lagi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Sido. Untuk selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham bank digital yaitu Arto yang kemarin naik cukup tinggi hari Jumat, 9% lebih
ke level 2410. Kalau secara teknikal ini mencoba breakout ya, cuman close-nya masih di area resisten sih, jadi mudah-mudahan langsung dibuka hijau di awal market. Mungkin kalau teman-teman yang udah floating profit nanti pasang trailing stop aja ketika harganya turun di bawah 2380 ya, amannya sih seperti itu. Tapi disclaimer, kalau kita lihat untuk transaksinya, Arto Jumat kemarin masuk lumayan banyak loh, jadi naiknya saham Arto di akumulasi asing 43M. Nah, ini pertanda bagus, ini mudah-mudahan ya untuk saham Arto bisa mulai rebound tinggi lagi. Yang masuk ada CCBK, ZPAK, dan mereka juga broker-broker asing ya. Untuk CC-nya netbuy 29,9M ini CC versi asing, BK versi asing netbuy 16,7, ZPAK juga masuk. Untuk lokalnya sendiri menetel ya, aslinya masuk, harga sahamnya naik, masuknya dengan jumlah yang banyak, dan mudah-mudahan masih bisa naik sih untuk besok Senin. Kalau langsung buka hijau ya, ini target price-nya di 2680-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.